Salam anak-anakku semua, SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan karakter unggul. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan belajar tentang materi yang sangat penting. Jadi Miss harapkan kalian perhatikan baik-baik apa yang kita pelajari hari ini. Sebagaimana biasa Miss sampaikan bahwa apa yang Miss ajarkan ini Miss harapkan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kamu. Hari ini kita akan belajar dalam satu tema besar yaitu prove yourself who you are by word, deed, love, faith, and purity. Miss baca sekali lagi, prove yourself who you are by word, deed, love, faith, and purity. Artinya, buktikan dirimu dengan perkataanmu, perbuatanmu, ya, kasihmu, imanmu, ya, atau kesetiaanmu dan kesucian hidupmu. Jadi siapa kamu adalah apa yang kamu tampilkan setiap hari. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar dulu tentang latar belakangnya. Ya. Kita akan masuk pada slide yang berikut. Kita akan berbicara pertama tentang keteladanan. Perhatikan baik-baik, keteladanan. Sebagaimana Miss katakan tadi bahwa kita belajar hari ini lewat ayat referensinya adalah 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Nah, di dalam keteladanan ini kita akan belajar tentang pengertian. Ya, tentunya sebelum kita akan belajar lebih jauh tentang keteladanan, kita akan belajar dulu tentang pengertiannya, sehingga itu menjadi landasan berpikir kita untuk belajar pada sub-sub bab yang berikut. Ya, keteladanan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, keteladanan adalah sesuatu yang patut ditiru. Tentu saja keteladanan adalah sesuatu yang patut ditiru. Kalau tidak patut ditiru, tidak usah dikatakan, tidak bisa dikatakan keteladanan. Ya. Patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Makanya kalau misalnya anak-anakku melihat atau meniru atau mencontoh hal-hal yang tidak baik, itu tidak bisa dikatakan keteladanan. Perhatikan baik-baik ya. Jadi keteladanan itu berbicara tentang perbuatan, keteladanan berbicara tentang kelakuan, sifat, dan sebagainya. Miss juga dalam slide yang Miss sampaikan ini, Miss juga sertakan contoh. Contohnya adalah ketekunan menjadi. Jadi ketekunannya menjadi apa? Bagi teman-temannya ia terpilih sebagai pelajar misalnya. Jadi dari apa yang dilihat orang dalam kehidupan kita, itu kita bisa jadi teladan bagi mereka untuk mereka bisa ikuti cara hidup kita. Kita lanjut ya. Keteladanan hal yang dapat ditiru. Perhatikan baik-baik, sekali lagi ini penting. Keteladanan adalah hal yang dapat ditiru. Kalau tidak bisa ditiru, itu bukan keteladanan. Dan keteladanan yang dimaksudkan dalam materi kita pada hari ini adalah keteladanan yang pastinya adalah keteladanan yang positif. Keteladanan tentang hidup kita yang bisa berdampak yang baik dan benar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu menurut KBBI. Yang kedua ini adalah keteladanan dalam bahasa Yunani. Kenapa kita harus ambil dari bahasa Yunani? Karena Alkitab kita yang perjanjian baru ini, ya khususnya yang 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ini, dia ditulis dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani, sehingga kita perlu tahu etimologi kata atau akar kata dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ini. Nah, di dalam ya 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ini, dipakai kata tupos. Tupos itu kata Yunani untuk menjelaskan atau mengartikan ya, memberikan pengertian untuk kata teladan. Ya. Dan dikaitkan dengan kata ginou. Ginou yang artinya jadilah. Makanya kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, ya. Kita lanjut. Keteladanan, masih dengan ayat referensi yang sama, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Nah, setelah kita belajar tentang etimologi kata, tentu kita harus tahu makna yang ada di balik apa yang kita pelajari dari etimologi kata itu. Yang pertama, maknanya adalah kita diharapkan untuk menjadi teladan walaupun masih muda. Ya. Timotius ketika pertama kali dipanggil oleh Rasul Paulus ya, menjadi rekan kerja ya, menjadi asisten Rasul Paulus, itu dia diperkirakan umurnya baru 15 tahun. Ini sebelum dia dipercayakan sebagai penilik jemaat atau sebagai
eh, perwakilan dari Rasul Paulus untuk jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus sebelum dia menjadi gembala atau sebelum dia menjadi kepala jemaat yang dipercayakan kepada Timotius. Dia berusia 15 tahun. Nah, usia 15 tahun ini kira-kira sama seperti kalian. Tetapi waktu dia sudah mengembalakan, waktu dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin jemaat setempat, dia sudah berusia kira-kira 40 tahun. Ya. Tetapi yang Miss maksudkan di sini adalah bagaimana ketika kamu masih muda, tetapi kamu sudah bisa menjadi teladan bagi lingkungan kamu. Ya. Makanya kita belajar hari ini untuk membangkitkan semangat kamu, walaupun kamu masih muda, tetapi kamu harus mampu menjadi teladan. Ya, dalam setiap apa yang kamu lakukan. Yang kedua, keteladanan adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Selain keteladanan itu, ya diharapkan walaupun kita masih muda tetapi kita bisa menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu bahwa setiap yang kita lakukan ini yang menjadi teladan untuk orang lain itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Ya. Itu adalah sesuatu yang harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Jadi ingat baik-baik apa yang kita lakukan setiap hari, ya, yang kita lakukan yang berdampak untuk dijadikan contoh panutan untuk orang lain itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Oke, yang berikut makna dari yang 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 yang kita pelajari tadi tentang etimologi kata, keteladanan tidak bisa hanya dengan kata-kata saja, tapi harus lewat perbuatan. Ya. Jadi keteladanan itu tidak bisa hanya kita bicara, sampaikan nasihat, ya, kasih pengajaran panjang lebar A sampai Z dengan berbagai hal yang kita kemukakan di sana. Tidak bisa seperti itu. Keteladanan itu harus lewat perbuatan juga. Gitu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan harus sama dengan kita lakukan juga setiap hari. Jadi itu akan bersuara, akan berpengaruh lebih kuat. Misalnya kalau orang nasihat dalam kehidupan kita, terus apa yang dia buat tidak seperti yang dia nasihat, pasti kita pun akan tidak suka kan? Nah, begitupun dengan kita. Kalau kita ya mau jadi teladan, maka apa yang kita ucapkan harus kita lakukan juga. Ingat tentunya ucapan-ucapan yang baik, yang positif. Ya. Keteladanan berbicara tentang sesuatu yang positif. Ya. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut masih tentang keteladanan dengan ayat pokoknya 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Keteladanan dalam hal apa yang kita akan pelajari pada pertemuan kita yang kedua ini? Keteladanan dalam hal perkataan dan perbuatan seperti tadi Miss katakan pada maknanya ya, yang tadi makna keempat itu harus perkataan disampaikan tetapi dibarengi dengan perbuatan kita. Jadi keteladanan yang akan kita pelajari saat ini adalah keteladanan tentang perkataan dan perbuatan. Ya. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar lebih spesifik tentang perkataan dulu. Setelah itu baru kita belajar tentang perbuatan. Nah, yang diharapkan ya, ketika kamu mempelajari materi ini adalah kamu bisa menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan kamu. Yang tentunya perkataan dan perbuatan itu adalah hasil sinergi dari kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Ya. Jadi seseorang tidak mungkin bisa menjadi teladan tanpa adanya sinergi kasihnya dia hidupi, ya dalam hidupnya ada kasih Kristus yang terus dia lakukan setiap hari, ya kesetiaannya kepada Tuhan, ya kemudian dia menjaga kesucian hidup. Maka tentu keteladanan yang dimaksudkan ini akan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi mustahil ya, perhatikan. Mustahil kita bisa menjadi teladan tanpa sinergi kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup ada dalam kehidupan kita. Ya. Maka nantinya keteladanan perkataan dan perbuatan itu tanpa sinergi ini akan menjadi sesuatu yang mubazir. Ya. Yang sementara, akhirnya orang katakan kita seperti orang yang munafik. Makanya harus tinggal di dalam kasih Tuhan, ya, nikmati, lakukan dengan kasih Tuhan, setia, ya, lakukan dengan penuh kesetiaan, setia kepada Kristus dan berdampak pada kesetiaan kita kepada hubungan dengan
teman-teman kita, dengan orang tua, ya dengan sesama. Dan ingat, kesucian hidup itu penting sekali. Menjaga kesucian hidup. Jadi keteladanan dalam perkataan dan perbuatan ini adalah hasil sinergi kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Kita lanjut. Setelah kita pelajari tentang tadi keteladanan ya, dalam berbagai etimologi kata, kemudian maknanya, ya, kemudian dia punya skemanya tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, keteladanan merupakan hasil dari tindakan, proses ketaatan dan ketekunan akan firman. Miss baca sekali lagi, keteladanan merupakan hasil ya, hasil dari tindakan, proses ketaatan dan ketekunan akan firman. Seseorang mustahil bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya kalau dia sendiri tidak pernah diproses untuk taat dan tekun akan firman. Sangat mustahil. Ya. Makanya Timotius itu selalu dididik oleh Rasul Paulus dengan kebenaran, dengan pengajaran firman Tuhan supaya Timotius itu bisa menjadi teladan. Harus diproses. Ya. Dan harus dihidupi. Makanya di situ hasil dari tindakan proses. Jadi harus dilakukan terus sebagai proses konsisten dan continue terus. Dan nantinya akan melahirkan keteladanan dalam kehidupan kita yang berdampak untuk orang lain pastinya. Yang kedua, orang dikatakan teladan bila ia sudah melakukan hal yang benar. Jadi kalau misalnya teladan dalam hal yang tidak benar, tidak bisa dikatakan teladan. Teladan yang dimaksudkan dari materi PKU kita pada hari ini adalah teladan dalam melakukan hal yang benar. Ya, teladan dalam melakukan hal yang benar, hal yang positif, hal yang berdampak, hal yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, keteladanan harus bersifat permanen. Harus tetap, tidak bisa hari ini dia jadi teladan, besok dia tidak bisa jadi teladan, besok lusa malah dia tidak, malah menjadi orang yang tidak memberkati orang lain, malah dicibir oleh orang. Loh kemarin dia baik, hari ini dia tidak baik, lusa lagi dia aneh. Nah itu orang akhirnya jadi cap kita menjadi orang yang munafik. Makanya keteladanan harus bersifat permanen. Ya. Nah bagaimana harus bersifat, bagaimana supaya dia itu tetap? Bagaimana supaya dia itu permanen? Ya tadi kembali ke awal, keteladanan itu harus adalah suatu tindakan proses dari ketaatan dan ketekunan akan firman. Makanya di generasi unggul kalian selalu digenjot dengan firman Tuhan. Ya, morning blessing IPK wajib agar kamu tuh benar-benar bisa menjadi pribadi yang berdampak, menjadi teladan bagi lingkungan kamu. Ya, jadi keteladanan harus bersifat permanen dan saling berkaitan dengan kedewasaan rohani dan berdampak positif bagi orang lain. Keteladanan itu berkaitan dengan kedewasaan rohani seseorang. Hubungan dia dengan Tuhan yang intens ya. Bagaimana dia melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, itu akan menjadikan dia menjadi orang yang mampu menjadi teladan yang tetap. Dia tidak berubah-ubah. Kepribadiannya, di dalam kesehariannya, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, di gereja, sama. Sehingga orang lain yang melihat kehidupan kita merasa kita ini pantas untuk diikuti. Bisa dijadikan contoh, mereka diberkati dengan kehidupan kita dan kita juga bisa memberikan, mentransferkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Walaupun dengan keberadaan anak-anakku yang masih muda, ya mungkin ada perasaan, kan kami masih muda Miss. Ya tidak apa-apa, harus belajar. Kalau tidak belajar maka kalian tidak akan pernah bisa. Harus dimulai dari proses yang sederhana. Ya. Kita lanjut, yang keempat, melakukan apa yang diajarkan atau diucapkan sama dengan yang dilakukan. Nah, seperti yang disinggung tadi, ya, bahwa apa yang kita katakan, ya, itu juga yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita melakukan apa yang tidak kita katakan. Itu sama dengan orang yang munafik. Kita nasihat orang juara, hebat, tapi orang lihat perilaku kita setiap hari justru sebaliknya, kebalikan dari apa yang kita katakan. Nah, itu tidak bisa dijadikan teladan. Malah itu kita menjadi
syak, menjadi batu sandungan. Orang lain malah akan mencibir kita, menjelekan kita. Ya. Kita menjadi orang yang kelihatannya sok benar, ya, sok suci, sok kudus, padahal hidup kita sendiri tidak mau untuk hidup di dalam hal-hal yang benar, di dalam kebenaran. Ada 5 aspek keteladanan dari Timotius, ya, dan kita akan belajar 5-5-nya. Ada 5 aspek keteladanan dari Timotius seperti Miss Sentil tadi pada awal pertemuan kita, yaitu dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Ya, ingat baik-baik. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Itu harus menjadi warna hidup kita. Justru kamu ketika masih muda inilah, kamu harus belajar untuk bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Oke, kita akan masuk pada materi inti kita pada hari ini, yaitu keteladanan dalam perkataan. Ya. Keteladanan dalam perkataan dengan beberapa ayat referensi yang Miss tulis dalam slide kita di sini, ya. Anak-anakku bisa baca di rumah, Amsal 17 ayat 27-28, Amsal 18 ayat 21, dan Yakobus pasal yang ke-3 ayat 2-13. Ya. Keteladanan dalam perkataan erat hubungannya dengan lidah. Sekali lagi, keteladanan dalam perkataan erat hubungannya dengan lidah. Seseorang tidak mungkin bisa berkata tanpa lidah, indera pengecap ini. Ya. Makanya lidah itu memegang peranan yang sangat penting dalam keteladanan dalam perkataan. Beberapa ayat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-27-28, kemudian Amsal 18 ayat yang ke-21, di sana menjelaskan dan menegaskan bahwa lidah ini punya pengaruh yang sangat kuat terhadap hidup seseorang. Ya. Perkataan seseorang memiliki pengaruh yang sangat kuat, ya, terhadap hidup seseorang. Jadi perkataan kita adalah apa yang kita lakukan, yang kita hidupi. Begitu. Orang lain bisa lihat kepribadian kita seperti apa. Biasanya untuk pertemuan pertama itu ketika kita bertemu dengan seseorang, biasanya mereka lihat dari apa yang kita ucapkan. Ini orang ini dia berpendidikan atau tidak. Dia beretika atau tidak. Ya. Biasanya dinilai dari apa yang kita ucapkan. Dan lidah ini, perkataan ini akan sangat mempengaruhi tubuh kita. Kalian bisa baca di dalam Yakobus 3 ayat 2-13. Di sana itu jelas sekali dikatakan lidah ini walaupun kecil tetapi bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita. Makanya dianalogikan sebagai lidah ini walaupun kecil tetapi bisa menjadi api yang menghanguskan hutan. Ya. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Ingat, hati-hati dengan lidah kita. Tetapi kita harus tahu. Ya. Ada kebenaran firman Tuhan yang katakan bahwa apa yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, perkataan-perkataan itu sebenarnya meluap dari hati kita, dari perbendaharaan di dalam diri kita. Makanya seseorang itu kenapa dia mengucapkan kata-kata kotor, biasanya sudah terlalu banyak yang dia dengar tentang hal-hal yang kotor. Jadi keluarnya enak, ya kan, gampang. Tapi sebaliknya, kalau perbendaharaannya hatinya itu bersih, maka dia keluarkan juga hal-hal yang baik dari dalam dirinya. Jadi perhatikan, jaga baik-baik hatimu. Ya, miliki perbendaharaan yang baik. Sehingga kamu bisa menjadi teladan dalam perkataan kamu. Tubuh kita bisa binasa hanya karena perkataan kita. Itu kamu bisa baca dalam Amsal 17, Amsal 18 ya. Tubuh kita ini bisa binasa hanya karena lidah kita ini. Ya. Bagian yang terkecil ini dalam tubuh manusia ini bisa membawa kebinasaan dalam hidup kita. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Ya. Yang berikut, yang harus dilakukan agar bisa menjadi teladan dalam perkataan. Apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi teladan dalam perkataan? Perhatikan baik-baik yang Miss sudah sampaikan dalam slide di sini. Yang harus dilakukan agar bisa menjadi teladan dalam perkataan kita, yang pertama tentunya kita harus menjaga hati. Tadi kita sudah
belajar bahwa hati ini adalah perbendaharaan hidup kita, perbendaharaan diri kita. Kalau hati kita baik, ya, perbendaharaan hal-hal yang baik, yang positif ada di dalam hati kita, maka akan keluar juga di dalam melalui apa yang kita ucapkan juga hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang positif, kebenaran-kebenaran. Makanya kamu tuh kita kasih makan terus kebenaran firman Tuhan supaya perbendaharaan kamu penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Itu juga yang kamu akan ucapkan setiap hari. Kemudian yang kedua, harus kendalikan lidah untuk tidak mengucapkan perkataan yang kotor. Hati-hati dengan lidah kita, ya. Harus dijaga untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Ya. Dijaga baik-baik. Kalau sudah mau ngomong, langsung diam, langsung tutup mulut. Ya. Sehingga tidak sampai mengeluarkan dan akhirnya menimbulkan dosa. Walaupun yang ada dalam hati pun itu sudah dosa tanpa kita keluarkan. Tetapi kita belajar untuk lebih mengendalikan lidah kita. Yang ketiga, berusaha menggunakan perkataan yang baik yang dapat membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Selalu gunakan setiap hari perkataan-perkataan yang baik, yang positif, yang membangun dan memotivasi orang lain. Ya, jadi hati-hati dengan lidah kita, jaga baik-baik. Apalagi kalian dalam masa pergaulan anak muda, seringkali ngomongnya ceplas-ceplos, ya. Setiap perkataan kita itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita pulang, ya, kepada kehidupan yang kekal, kepada kekekalan, entahkah kita masuk dalam kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal, itu ditentukan juga dari apa yang kita ucapkan, karena ini akan dipertanggungjawabkan, gitu. Ya. Jadi anak-anakku dalam pelajaran ini bisa sambil introspeksi, ya. Kira-kira sampai sekarang kalian 15 tahun ini lebih banyak perkataan yang negatif atau yang positif yang kamu keluarkan? Hati-hati. Jangan sampai ketika kamu pulang, ya, mempertanggungjawabkan hidupmu kepada Tuhan malah didapati lebih banyak perkataan yang negatif daripada yang positif. Melalui pembelajaran ini saya harapkan ada perubahan hidup yang baik dalam kehidupan anak-anakku. Ya. 7 hal pokok dalam keteladanan perkataan. Yang pertama, keteladanan menyimpan rahasia. Jadi seseorang, ya, dilihat dari apa ketika dia bisa dikatakan memiliki keteladanan dalam perkataan. Yang pertama, dia harus memiliki keteladanan dalam menyimpan rahasia. Nah, kamu biasanya para remaja biasanya kan suka curhat kepada teman kamu. Ya. Hati-hati, jangan sampai apa yang dicurhatkan itu malah kamu gosipkan kepada teman yang lain. Ya. Itu bukan teladan yang dimaksud. Kamu tidak menjadi teladan dalam perkataan situ. Jadi ketika kamu, ya, menjadi orang yang dipercayakan sebagai teman untuk curhat, harusnya kamu memberikan motivasi kepada teman kamu dan harus simpan baik-baik. Ya. Rahasia orang itu, doakan dia. Jangan malah kamu bocorkan ke yang satu, jangan bilang ya, yang satu bilang jangan bilang ya, yang satu lagi jangan bilang. Akhirnya satu kelas sudah tahu, tapi dengan kalimat jangan bilang-bilang. Ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tapi sudah beredar dalam satu kelas. Nah, itu yang sering terjadi. Ya. Keteladanan menyimpan rahasia. Yang kedua, penguasaan lidah terhadap perkataan negatif. Harus dikuasai lidah kita ini, ya. Lidah kita ini. Kuasai dari kata-kata yang negatif, yang jahat, yang jorok. Makanya di Sekolah Kristen Generasi Unggul tidak boleh mengucapkan kata-kata makian, tidak boleh. Itu akan masuk dalam pelanggaran berat. Ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh mengucapkan hal-hal yang merendahkan orang lain. Itu pun masuk dalam perkataan-perkataan negatif. Ya. Keteladanan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau mencemooh. Yang ketiga. Keteladanan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau cemooh. Yaitu misalnya apa? Mengejek, membuli. Hati-hati. Ini dosa. Ini dosa. Ya, jadi hati-hati. Kemudian yang keempat, keteladanan untuk tidak berbicara dusta dan tipu daya. Jadi ayat referensinya kamu bisa baca sendiri di rumah, ya. Keteladanan untuk tidak berbicara tentang dusta. Nah, banyak kali kita, ya, kamu dalam masa remaja itu seringkali berdusta. Ya. Miss, jaringan error. Nah, puji Tuhan kalau jaringan error. Ya. Kalau bukan error terus kamu
bilang error, nah itu bahaya. Ya. Miss tidak ada paket data, tapi kalau online, YouTube, chattingan dengan teman, cepat. Ya puji Tuhan kalau benar, ya kan? Artinya pasti kerinduan kamu untuk mengikuti pelajaran akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau misalnya tidak, hati-hati. Kamu sudah berdusta di sana. Ya kan? Sudah belajar untuk menipu. Nah, kalau kita terbiasa untuk menipu, bahaya. Bapak si penipu itu iblis. Ya. Bapak si penipu iblis. Jadi jangan jadikan kita ini menjadi anak-anak iblis. Ya, hati-hati. Yang kelima, keteladanan untuk tidak memuji dan merayu secara berlebihan. Nah, ini seringkali suka pujinya berlebihan. Duh, lu pembaik lah. Terlalu baik, ya kan? Sampai terdengar oleh orang lain itu lebay, ya kan? Jadi puji yang sewajarnya, ya kan? Rayu yang sewajarnya. Halo, kan? Indri, terima kasih, baik ya Indri ya, Tuhan memberkati ya. Aduh Indri, lu pun baik le, lu pun cantik le, tapi ada maunya, hati-hati. Merayu pun itu iblis pakai ketika iblis merayu Hawa, ingat baik-baik. Jadi rayuan-rayuan yang palsu itu asalnya dari iblis. Jadi gunakan lidah kita sebaik-baik, jangan suka merayu ya, yang berlebihan atau memuji yang palsu. Ya, hati-hati. Kemudian yang keenam, keteladanan dalam penguasaan lidah atas cerita-cerita dan humor jorok. Nah, ini yang seringkali terjadi hari-hari ini, Miss lihat. Kalau orang bercerita humor itu terus di dalamnya itu ada cerita-cerita jorok. Terus dianggap sesuatu yang biasa. Tertawa sepuas-puasnya dianggap sesuatu yang biasa. Padahal jorok. Ini hati-hati. Ini bukan keteladanan yang dimaksud. Ini dosa. Dosa yang sepertinya wajar. Tidak apa-apa kan semua menikmati. Semua tertawa. Ini hal yang humor saja. Ini bukan yang bukan sesuatu yang sepertinya benar. Ini kita hanya main-main saja. Mau main-main kek, mau benar kek. Itu tetap dosa anak-anakku. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan menggunakan humor-humor yang jorok. Cerita-cerita yang jorok. Ya. Mau supaya ketika kamu hadir itu suasananya jadi ramai tetapi menggunakan cerita yang jorok. Nah, hati-hati. Jauhi. Tinggalkan. Itu bisa baca dalam Kolose 3 ayat 8. Kemudian yang terakhir, keteladanan untuk tidak terbawa arus untuk memfitnah dan menggosipkan. Nah, ini. Jangan terbawa arus untuk menggosipkan dan menjadi penyambung untuk cerita-cerita beruntun. Hati-hati ya, memfitnah. Yang satu cerita dia ini satu kalimat, dia cerita di orang lain jadi 2 kalimat. Orang yang ketiga cerita di orang lain jadi 3 kalimat, 4 kalimat. Bukan seperti itu keteladanan yang dimaksudkan. Ya. Jadi jaga baik-baik lidah kita. Jadikan lidah ini sebagai teladan. Perkataan-perkataan ini teladan ya, hidup kita. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 39 ayat 37 sampai 19 bagaimana Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Jadi dari apa yang kita pelajari maka Miss mengambil kesimpulan 2. Yang pertama, orang muda dituntut untuk mampu menjadi teladan dalam perkataan. Orang muda dituntut untuk mampu menjadi teladan dalam perkataan, ya, yakni perkataan yang harus baik, jelas, penuh hikmat, menguatkan, dan dapat membangun orang lain. Jadi clue-clue ini harus kamu perhatikan dalam diri kamu setiap hari. Ingat, harus perkataan yang baik, jelas, penuh hikmat, menguatkan dan dapat membangun orang lain. Lihat ketika kamu menguatkan orang lain yang curhat ke kamu itu apakah dia semakin bersemangat, yang sedih jadinya bergembira atau malah dia semakin down, semakin sedih. Orang lain yang ceria malah kamu buat jadi sedih. Nah, ini hati-hati. Kemudian yang kedua, seluruh perkataan baik yang disampaikan secara pribadi maupun yang disampaikan dalam publik atau umum ya harus dalam bentuk pengajaran. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, seluruh perkataan baik yang disampaikan secara pribadi, ya kita dengan teman kita, maupun yang kita sampaikan secara umum di depan banyak orang, ya itu harus disampaikan dan menjadi berkat. Ya. Disampaikan dengan tujuan menjadi berkat bagi mereka. Jadi lihat, perhatikan baik-baik, cerna baik-baik ya. Kemudian introspeksi diri kita, apakah selama ini kata-kata yang kita keluarkan sudah menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarnya atau malas sebaliknya. Silakan anak-anakku renungkan ya pelajaran kita hari ini agar kita bukan sekedar belajar tetapi ada satu perubahan hidup yang nampak dalam kehidupan kita. Makanya di dalam ya Efesus 4 ayat yang ke-29 katakan di sana, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ingat, perkataanmu sangat memegang peranan penting terhadap nasib kekekalanmu juga. Kamu akan menuju pada kematian kekal atau kehidupan kekal juga ditentukan dari apa yang kamu ucapkan setiap hari. Jadilah teladan dalam setiap perkataan kita, agar biarlah setiap hari Tuhan Yesus menikmati kehidupan kita. Yang berikut sebagai penutup pada pertemuan kita pada hari ini. Ya. Jadi anak-anakku lihat pada slide kamu, menjadi teladan dalam perkataan berarti harus berkata jujur, mengucapkan kata-kata yang membangun, dapat memberi semangat atau mendorong kepada orang lain. Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah menjadi teladan dalam perkataan berarti harus berkata jujur, mengucapkan kata-kata yang membangun, dapat memberi semangat atau dorongan kepada orang lain. Setiap hari semua orang harus memberi dorongan semangat kepada orang lain. Ya. Harus memotivasi orang lain. Anak-anakku di tengah pembelajaran jarak jauh, kamu di rumah, di sekolah, teman-teman kamu di rumah masing-masing, ayo saling motivasi, saling mengingatkan tugas tanggung jawab. Ya. Di grup-grup WhatsApp kamu, memberikan semangat kepada teman-teman kamu. Ya. Dorong mereka, teman-teman yang kamu lihat kurang bersemangat, yang kurang melaksanakan tanggung jawabnya dengan excellent, dorong mereka, motivasi mereka setiap hari. Ya. Di sanalah kamu sedang menjadi berkat di dalam perkataan kamu. Tuhan memberkati kamu, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa pesan Miss, apa yang kita pelajari harus dilakukan setiap hari, bukan cuma kita pelajari. Ya. Tuhan memberkati, shalom.